Sekarang e-Rolly sudah istilahnya mengupgrade level ya, levelnya di-upgrade dengan sendirinya. Harga tetap sama tapi speknya di-upgrade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Sri Mancing Cowboy. Apa kabar teman-teman angler dimanapun berada? Semoga masih diberikan kesehatan selalu, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kita lanjutkan lagi produk-produk terbaru dari e-Rolly. Dan kemarin sempat saya baca juga beberapa di kolom komen ada yang request untuk di-reviewkan reel ini. Ini dia selanjutnya lagi, reel spinning lagi dari e-Rolly yang terbaru, yaitu dengan seri e-Rolly Freak. Ya, e-Rolly Freak. Oke, seperti biasa kita baca dulu spesifikasi yang di dalam boxnya, lalu kita review dan langsung kita bongkar untuk reel e-Rolly Freak ini. Ikutin terus, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia penampakan replikat lebih detail dari e-Rolly Freak. Sebelum ke reelnya, kita baca dulu spesifikasi yang di dalam boxnya. Oke, ini yang saya dapat yang ukuran 3000 sesuai tulisan di sini ya, 3000 HG, high gear. Berarti gear ratio-nya 6.2 banding 1. Betul sekali di sini. Tulisannya 6.2/1 dan max drag-nya 11 kilo. Oke, kita ke sisi selanjutnya. Di sini ada pin slider guide. Jadi bagian oscillation slidernya ada guide-nya, bagus. Nanti kita cek. Kemudian advance clicker, sudah nyaring mungkin. Seal bearing dan power handle. 6+1 ball bearing. Oke, ini dia. Jadi e-Rolly Freak ini ada 3 buah ukuran teman-teman. Ada ukuran 1000, 2000 dan 3000 dan semuanya HG, mempunyai high gear yaitu 6.2/1. Berarti teman-teman yang suka mancing horizontal fishing, jadi lebih ke ya apa ya, casting ya, lebih ke casting tuh lebih cocok menggunakan ini, dan ini line capacity-nya. Dan max drag-nya 7 kilo untuk ukuran 1000, 2000 9 kilo, 3000 11 kilo. Front drag, handle bisa di kiri bisa di kanan, instant anti reverse, jadi putaran sudah tidak ada jeda. V-shape spool, CNC handle, grapit body. Kalau grapit body biasanya rotor juga ikut grapit, CNC cut spool. Oke. Kosong, langsung kita buka saja bagaimana penampakan dari e-Rolly Freak. Oke, dia ternyata menggunakan twin handle atau double handle seperti ini. Dan ini dia untuk reelnya. Ini kurang 3000 yang saya dapat ya teman-teman ya. Oke, boxnya saya singkirkan dulu. Ukuran 3000 dengan edisi, masih dengan edisi black seriesnya atau full black, full hitam seperti ini. Saya pasangkan dulu untuk ininya, handle-nya. Handle-nya cuma satu dikasihnya ya, yang twin handle seperti ini ya. Tidak ada single handle-nya. Oke, ini dia putarannya. Karakter dari reel spinning HG atau gear ratio tinggi 6.2/1 memang terasa agak lebih berat dibanding yang gear ratio 5.2/1. Ya, tapi untuk retrieve-nya otomatis lebih cepat daripada yang 5.2/1. Makanya dikhususkan memang untuk teman-teman yang suka retrieve cepat, putaran cepat, horizontal fishing ya, lebih ke casting seperti itu mungkin ya. Ini sangat-sangat bisa dihandalkan. Oke, dan ini sudah twin handle juga sih, jadi memang untuk casting gitu ya. Oke, begitu teman-teman. Untuk apa namanya, ukuran 1000, 2000, 3000 dan semuanya HG ya teman-teman ya. Untuk harga ini kisaran 200-an ribu lebih dikit ya. Masih terjangkau ya kalau 200-an ribu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita cek untuk spek dalamnya. Oke, kita timbang untuk ukuran 3000. Ini bahan bodi rotor grapit, teman-teman. Ukuran 3000. Ukuran 3000 di 278 gram. Ini masih dibilang reel yang berat enggak, reel yang ringan juga enggak. Jadi pas-pas saja, ya. Kalau mau ringan ukuran 3000 itu kalau 250 itu baru ringan, atau di bawah 250 baru ringan. Kalau ini 278 ini yang normal. Berat enggak, ringan juga enggak. Jadi pas-pas saja seperti itu. Ya, oke, sudah tidak ada tombol switch on off one way di sini, bagus. Ini untuk putarannya sudah screw in power handle dan sudah tidak ada jeda one way anti reverse. Ya, betul sekali. Dan ini tendangan balik bel armnya. Oke, cocok. Kita buka untuk handle-nya. Knob handle dia menggunakan rubber, ya, rubber di kedua sisi, rubber karet. Dan untuk ininya ada karetnya nggak dalamnya, nggak kelihatan sih, nggak ada sih kayaknya ya, nggak ada karet di dalamnya.
kosong. Oke, saya taruh dulu untuk handle-nya. Dan ini untuk suara clicker. Oke, lumayan. Dibilang kencang banget enggak, ringan, lirih banget juga enggak, jadi pas saja. Oke, saya buka. Dan ini spoolnya meskipun ukuran 3000, dia spoolnya termasuk agak lumayan dangkal dan sudah V-shape juga, ya. Ini tambungannya segini, makanya ini enggak terlalu banyak tali atau benang. Makanya untuk lebih cocok horizontal fishing dibanding yang vertikal. Kalau vertikal agak kurang nampung banyak senar ya teman-teman ya. Begitu. Ya, PE2, PE2 setengah dan PE3 untuk ukuran yang 3000. Oke, ini cocok untuk casting. Oke, ini dia. Dia sudah advance clicker ya. Dan ini dia sudah ada karet ditutup knop drag washer. Oke, sebentar. Saya carikan dulu ininya. Ini sudah aluminium ya, dan dia menggunakan apa, skrup bintang teman-teman ya, skrup bintang. Ini saya buka dulu untuk ininya, drag washer. Oke, dia sudah menggunakan drag washer carbon tech. Nah, carbon tech nih, bagus. Ada tiga carbon tech, 3 key washer juga. Tidak, key washernya ini jadi gini, ini tidak ada embel-embel SW ya teman-teman ya. Jadi ini sih mengkilat. Kalau mengkilat gini biasanya sih masih nempel ya. Nggak usah saya tes ya, sudah saya pastikan masih nempel. Tapi sudah ada karet di knop drag washer. Oke, 10 saya taruh. Kita masuk ke bagian clicker. Di sini tidak ada ball bearing, di bagian clicker kosong, polosan. Oke. Kemudian saya buka dulu ya. Ini skrupnya bintang. Saya cari dulu untuk obeng yang bintangnya dulu. Oke, saya buka untuk land roller dulu ya. Untuk ball bearing belum saya temukan. Tadi sih 6+1 ya. Di clicker nggak ada. Di land roller apakah ada? Harusnya ada. Semoga ada. Harusnya ada sih teman-teman. Nah, ini dia. Ada satu buah ball bearing di land roller tertutup ya, dan satu buah bushing plastik ya, saya taruh. Kemudian saya langsung buka untuk bel armnya juga untuk mengetahui kondisi bel spring guide. Bel spring guide berbahan besi. Ya, ini dia. Oke. Kemudian ini ada nut rotor, ada karetnya. Ini rotor berbahan grafit tentunya. Nih, masih ada sedikit mentulnya, tapi nggak apa-apa. Masih wajar kalau kayak gini. Oke, saya buka karetnya di atas nut rotor. Ini dia karet. Dan ini dia ada pengaman nut rotornya dulu. Saya buka. Jadi kalau dalam-dalamnya itu malah nggak dibikin skrup bintang. Jadi harus ganti-ganti. Tuh, ini yang model biasa ini pengamannya ini. Ya, gitulah. Oke. Untuk rotor dia berunggah. Kalau berunggah seperti ini berarti biasanya ada cover one way clutch ya. Oke, saya buka dulu. Oke, ini dia rotor. Ya, saya taruh dulu rotornya. Dan ini ada cover one way clutch. Oke, saya buka dulu. Karena ada satu baut yang tertutup. Kalau mau buka bodi biasanya tertutup. Nih, kena di sini kan. Bisa ada bodi di sini ada satu. Ini ketutupan sama cover. Nah, itu bagi teman-teman yang mau bongkar-bongkar sendiri, harap diperhatikan, biasanya dia tertutup sama si cover one way clutch-nya seperti itu. Tapi nggak semua ya, kadang ada dicuk bikin coakan di sini ya. Tapi ini tertutup. Oke, bagus yang tertutup semua sih. Nah, betul kan? Oke. Sudah tidak ada tombol switch on off one way. Nah,
Oke, bagus. Ini bodi berbahan grafit. Saya buka dulu untuk bodinya. Ada beberapa skrup ya. Oke, udah saya buka semua untuk skrupnya. Untuk side plate-nya, di sini ada satu buah ball bearing tertutup ya. Di bagian kiri drive gear. Bagus. Dan ini untuk drive gear atau main gearnya berbahan zinc. Dan dia di tengahnya asnya dia sudah kuningan. Nah, saya sudah kuningan. Untuk ketebalan diameter standar ukuran 3000 sih ya. Asnya kuningan. Ini yang lumayan bagus. Kemudian ini ada guide slider. Ini kan oscillation slider. Ini guide slidernya. Oke, bagus untuk menambah kekuatan dan kestabilan dari laju oscillation slider. Oke, saya buka dulu untuk main shaftnya. Main shaftnya masih mengkilat ya teman-teman ya. Sudah dipastikan ini masih nempel. Dan ini dia untuk oscillation slider dan guide slider berbahan zinc. Kemudian oscillation gear saya buka dulu. Apakah ada ball bearing? Oke, bagus. Di bawah oscillation gear ada ball bearing. Ya, oke, makin banyak ball bearingnya. Mantap. Di sebelah kanan drive gear juga ada. Biarkan saja di situ, semua tertutup. Dan saya tarik untuk pinionnya. Nah, ini dia. Sudah saya lepas. Bagian bodi sudah kosong. Ini dia. Ada satu buah ball bearing tertutup di bagian atas pinion. One way clutch beserta roller bearing dan ada bushing. Kemudian ada satu ball bearing lagi di bagian bawah pinion dan ini pinion berbahan kuningan. Oke, kemudian satu lagi ini di bagian knob handle. Mau saya lepas dulu, apakah bisa diganti? Oke, ini bisa diganti ya knob handle-nya. Ada skrupnya, cuman masalahnya ada ball bearing apa enggak? Coba saya cek dulu. Oke, di sini ada bushing plastik. Dan di dalam juga bushing plastik. Ya, putih ya. Bushing plastik semuanya, jadi dipastikan di sini tidak ada ball bearing, cuman bisa diganti untuk knob handle-nya. Kita hitung dulu untuk jumlah ball bearing di bagian land roller 1, di bagian drive gear kanan kiri ada 2, 3, pinion gear atas bawah 5, kemudian oscillation gear 1, 6. 6 plus 1 plus 1-nya adalah roller bearing di bagian one way clutch. Betul sekali. Oke, kemudian untuk karet ada di bagian knob drag washer, di bagian atas nut rotor, kemudian di handle tadi sih nggak ada ya di sini ya. Di cap sebelah kanan ada nggak? Nah, di sini ada di cap sebelah kanan. Ya, oke, gitu ya. Kemudian ada guide slider, bagus. Bell spring guide berbahan besi, carbon drag washer. Untuk key washer dan main shaft itu masih nempel sepertinya. Saya nggak akan cek, cuman saya yang akan cek adalah di ini. Bautnya atau skrupnya sudah bintang. Oke, tidak nempel teman-teman. Bagus. Oke, begitu. Ada tutup drag one way clutch full tutupnya, bagus. Twin handle ya, dia tidak ada single handle-nya. Oke. Untuk harga di 200-an ribu lebih dikit untuk spek seperti ini, saya pikir ini masih standar ya teman-teman. Masih standar itu dalam artian masih wajar ya. Di seri-seri sebelumnya, Iroli juga sudah mempunyai spek yang seperti ini dan harga juga di 200-an ribu. Nah, gitu. Jadi sekarang Iroli sudah istilahnya mengupgrade level ya, levelnya di-upgrade dengan sendirinya. Harga tetap sama tapi speknya di-upgrade. Jadi standarnya Iroli memang kayak gini gitu ya. Di harga 200-an ribu sudah ngasih carbon drag washer ya. Kemudian as kuningan di bagian drive gear, kemudian skrupnya bintang ya, seperti itu. Cuman
Yang masalah SW-SW-an memang belum terlalu SW ya, masih nempel ya. Ini istilahnya Iroli sudah mengupgrade di harga 200-an ribu dengan spek yang seperti ini sudah merata di berbagai serinya gitu ya. Jadi untuk pemakaian sudah pasti ini dipakai bisa di freshwater. Freshwater lebih cocok untuk mancing liar saja ya. Mancing-mancing liar itu cocok untuk apalagi untuk casting teman-teman. Kalau dipakai di kolam sih ya jarang sih, dengan gear tinggi dan menggunakan twin handle seperti ini sih jarang kalau di kolam. Kalau di liar masih bisa lah, di liar apalagi casting masih bisa. Apalagi kalau casting di pinggir-pinggir laut di pantai, kemudian di muara, ini sangat cocok banget teman-teman ya, begitu. Tapi tetap kesabaran kalau main-main di air asin gitu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi saya pikir ini oke lah ya, Iroli sudah mengupgrade dengan sendirinya, tapi harga tetap sama. Speknya yang di-upgrade maksudnya gitu. Mantap untuk Iroli. Oke, bagi teman-teman nanti berminat Iroli Freak ini, mungkin apa ya? Ya tapi ya memang ya mungkin dari Irolinya memang mengkhususkan Freak ini untuk ya ini tuh pakai twin handle, memang khusus untuk casting, apalagi tidak ada versi yang apa namanya standar gate-nya nggak ada, jadi semua udah HG. Jadi memang ini khusus Freak ini untuk mancing-mancing horizontal fishing. Jadi seperti itu, sudah ada ininya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau mau yang agak umum general, ambil yang Journey yang seperti yang sebelum Freak yang kemarin. Nah kalau Freak ini memang khusus untuk horizontal fishing, kalau saya pikir seperti itu. Begitu teman-teman ya. Oke. Bagi teman-teman berminat, nanti link pembelian dari Iroli Freak ini saya cantumin di kolom deskripsi di bawah. Silahkan kunjungi di situ atau di pojok kiri layar itu juga ada. Silahkan langsung dicek saja. Dukungan, support, saran, komentar silahkan tulis di kolom komen. Kita saling sharing aja seputaran fishing tackle baik itu joran maupun reel. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan yang paling penting mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing cowboy, sing penting mancing.